Sepatu. Pertemuan para kiai-kiai seluruh Indonesia pada hari ini pertama, bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam memperbaiki hubungan NU dan PKB ini adalah sebuah langkah organisatoris yang didasari atas berbagai fakta-fakta sejarah yang dilakukan sebelum partai itu dilahirkan, yaitu dimulai dari aspirasi para kiai-kiai dari seluruh Indonesia yang waktu itu berkumpul di Jawa Timur, di Langitan, di Jawa Tengah, di Rembang, Jawa Barat, di Buntet, yang kemudian menyampaikan aspirasinya kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama agar PBNU mendirikan partai politik. Aspirasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah organisatoris juga oleh PBNU dengan membentuk tim 5 yang diketuai oleh Kiai Ma'ruf Amin, anggotanya Pak Kiai Said Akhir dan lain-lain, ada 5 orang, dan tim asistensi 9 orang. Tim ini kemudian melahirkan konsep yang akhirnya menjadi Partai Kebangkitan Bangsa dan akhirnya dideklarasikan oleh pengurus besar, yang deklaratornya antara lain adalah Kiai Haji Ilyas Rufiyat, Kiai Mufid Muzadi, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Abdurrahman Wahid. Selain itu, kemudian PBNU juga menginstruksikan kepada PW-PW NU di seluruh Indonesia dan cabang-cabang agar memfasilitasi terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh Indonesia dan dibekali partai ini dengan ADART dan nilai-nilai moral yang tercantum di dalam apa yang namanya disebut dengan mabda siasi. Keterangan saya ini artinya menguatkan sebuah realitas bahwa hubungan antara NU dan partai politik ini, partai politik namanya PKB ini adalah sebuah hubungan kesejarahan, hubungan organisatoris, hubungan ideologis, dan lain-lain sebagainya. Sehingga kalau ada orang sekarang mengatakan tidak ada hubungan antara PKB dan NU, itu sebuah pernyataan ahistoris yang tidak bisa diterima oleh sebuah realitas kehidupan. Kemudian dalam perjalanannya sejak 15 tahun yang lalu, prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh para the founding father dari partai ini dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan paling prinsipil adalah mendowngrade, mengkebiri, bahkan menghilangkan kepemimpinan ulama yang diamanatkan oleh founding father dulu, bahwa partai ini ulama memegang amanat tertinggi partai. Ulama ini ditetapkan dalam muktamar PKB di Bali, sehingga akhirnya peran ulama menjadi hilang, dan dalam keputusan strategis partai tidak ada itu peran ulama untuk mengambil keputusan, tidak ada tanda tangan pun tidak, semuanya diambil alih oleh ketua umum.
penyimpangan ini sebuah penyimpangan yang tentu tidak boleh terjadi, karena memang fitrah atau PKB dibuat itu aslinya adalah untuk memberi wadah kepada para ulama menyalurkan aspirasi politik dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Ini bukan urusan intervensi atau mengambil alih atau apa, tidak. Tapi dalam hal antara yang mendirikan dan yang didirikan, bagaikan bapak dan anak, di sana terikat sebuah hak-hak dan kewajiban. Dan kami akan melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, hak-hak itu, dalam rangka meluruskan, mengembalikan partai ini, partai yang sudah menyimpang ini, kepada sebuah kebenaran yang seharusnya dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip partai ini dulu tidak didirikan. Memberi mandat kepada pengurus besar, para kiai memberi mandat kepada pengurus besar, kepada ketua umum, agar melakukan langkah-langkah strategis supaya arju ilal haq, kembali kepada kebenaran. Benar di dalam mengembalikan fungsi ulama, benar dalam memanage partai yang memiliki prinsip-prinsip akuntabilitas dan keterbukaan. Gimana tempo hari telah saya sampaikan bahwa posisi NU dalam kerangka politik secara umum dalam hal ini adalah posisi masyarakat sipil yang memiliki aspirasi kepada lembaga politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kami sudah melakukan sejumlah ikhtiar untuk mengartikulasikan aspirasi itu agar diagregasikan di dalam lembaga politik yang bersangkutan, yaitu PKB. Dan kami tadi melaporkan kepada para kiai sepuh yang hadir dari seluruh Indonesia tadi, dan kemudian para kiai secara penuh memerintahkan kepada kami untuk melanjutkan ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai itu, yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama di dalam Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi sudah ini kami akan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan kedudukan NU sebagai civil society, sebagai bagian dari masyarakat sipil yang dibenarkan oleh tata negara maupun oleh hukum, agar aspirasi dari para kiai dan aspirasi dari NU ini bisa sungguh-sungguh terwujud. Terus terkait kalau membentuk partai baru, saya kira tidak, ya, karena ini jelas aspirasinya adalah dari NU ke PKB, itu aspirasi kami. Soal siapa mau disuruh jadi pemimpin dan lain-lain, itu urusan internal PKB. Tapi kami mendesak kepada PKB agar mengembalikan kepemimpinan ulama, karena dulu PKB didirikan oleh NU dengan mandat sebagai wadah kepemimpinan ulama di dalam politik. Terus